Polisi tangkap terduga pelaku jasad termutilasi di apartemen Kalibata City. Rekonstruksi penusukan tokoh agama Sheikh Ali Jaber berlangsung hari ini di TKP. Kami akan mengajak Anda antri kuliner khas Bandung, odading Mang Oleh yang viral di media sosial. Selamat siang pemirsa, iNews yang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang ini. Bersama saya Stefani Patricia dan saya Bernadetta Ginting, inilah iNews Siang selengkapnya. Kita awali informasi siang hari ini dari seorang bandar narkoba ditangkap polisi di Kecamatan Tebo Ilir, Jambi. Saat ditangkap, pelaku tak kuasa menahan tangis dan menyatakan terpaksa menjual narkoba karena kesulitan ekonomi. Mati, oh iya dah. Dijual, oh. Iya dah. Weh, Ingat anak bini. Ya. Seorang bandar narkoba di Kecamatan Tebo Ilir, Jambi terseduh-seduh saat ditangkap polisi. Pelaku ditangkap saat mengantarkan pesanan narkoba pada seorang polisi yang menyamar menjadi pembeli. Dengan terseduh, pelaku mengakui sabu-sabu dan pil ekstasi yang ia miliki dibeli dari seorang bandar di Kabupaten Batanghari. Minta maaf sama orang tua. Dapat dari mana? Coba. Dari Rantai Gedang, Bang. Siapa namanya? Iya, namanya apa? Limoji, Bang. Lah habis langsung mati. Polisi menyita barang bukti berupa narkoba jenis sabu, pil ekstasi, dan barang bukti lainnya. Pelaku terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Lapas Tipikor Sukamiskin Bandung menggagalkan upaya penyelundupan sabu yang disembunyikan dalam bakso. Petugas mencurigai pengiriman bakso di jam yang tak wajar dan menemukan 3 paket sabu disembunyikan dalam daging bakso. Siapa yang menyangka di dalam seporsi bakso ini tersembunyi barang haram. 3 paket kecil sabu dimasukkan dalam daging bakso. Awalnya petugas curiga karena bakso bagi warga binaan ini dititipkan malam hari. Belum lagi gerak-gerik pengantar 2 bungkus bakso sabu ini juga dinilai tak wajar. Barang bukti dan warga binaan pun kemudian diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional Kota Bandung untuk proses lebih lanjut. Dilakukan pemeriksaan, dicek, ternyata ada 3 bungkus kecil sabu. Hasil temuan tersebut langsung dilaporkan kepada atasan, kepada KPB melapor kepada saya, kita melapor kepada pimpinan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, oknum warga binaan tersebut hingga Rabu siang masih mendekam di dalam sel isolasi sebelum akhirnya diserahkan kepada petugas BNNP Jawa Barat guna proses hukum selanjutnya. Petugas gabungan juga mengejar pengirim paket tersebut yang sempat terekam kamera CCTV. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Polisi terus menyelidiki kasus mutilasi di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Menurut keterangan warga, polisi telah menangkap terduga pelaku di Tapos, Depok, Jawa Barat. Sebuah rumah di Tapos, Depok, Jawa Barat didatangi polisi. Menurut penuturan warga, polisi telah menangkap 2 terduga pelaku. Keduanya diketahui baru beberapa hari mengontrak di salah satu rumah di perumahan tersebut. Mau ngelakuin penangkapan terhadap 2 pelaku yang diduga melakukan pembunuhan mutilasi di Kalibata. Akhirnya tadi pelaku sempat mencoba melarikan diri ke atas genteng rumah tetangga, tapi berhasil diamankan, Bang? Iya, berhasil diamankan 2 orang pelaku, 1 pria dan 1 wanita. Iya, info kontraknya sih baru sekitar 2 hari lalu ya. Dan hari ini rencananya baru mau ditempatin, tapi udah keburu ketangkap. Jadi nggak ada yang kenal ya tetangga warga itu? Belum ada yang kenal mendalam sih ya, baru cuma sekedar kayak laporan aja kalau mau ngontrak di situ ke petugas. Warga apartemen Kalibata City dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria dengan kondisi termutilasi di salah satu kamar.
Jasad korban diketahui bernama Rinaldi Harleismanu yang dilaporkan hilang pada 12 September lalu dari apartemennya di Tower Taman Sari, Semanggi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terbaru kasus mutilasi di apartemen, sudah ada rekan Nadia Valeri di Polda Metro Jaya. Nadia, apakah pelaku sudah dibawa ke Polda Metro Jaya? Ya, Deta dan juga Stefani, Subdit Resmo Polda Metro Jaya telah mengamankan sebanyak 2 orang pelaku kasus pembunuhan dan juga mutilasi terhadap seorang karyawan perusahaan kontraktor berinisial RHW yang sebelumnya ditemukan di sebuah kamar di apartemen kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Hingga saat ini untuk kedua pelaku sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, dan untuk korban RHW ini memang diketahui sebelumnya sudah dilaporkan hilang oleh pihak keluarga sejak Sabtu 12 September 2020 lalu. Pada saat membuat laporan orang hilang, keluarga menyatakan bahwa RHW sudah tidak dapat dihubungi sejak Rabu 9 September. Dan dari laporan orang hilang tersebut, kemudian tim dari Polda Metro Jaya menemukan RHW yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dan untuk jasadnya pun sudah dalam keadaan tidak utuh ataupun dimutilasi dalam keadaan terbungkus plastik di sebuah kamar apartemen di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan untuk berdasarkan keterangan sementara dari Kanit Reskrim Polsek Pancoran, bahwa untuk pelaku yang diamankan ini berjumlah 2 orang, yakni 1 perempuan dan juga 1 laki-laki yang diamankan di tempat persembunyiannya di kawasan Depok, Jawa Barat. Diketahui bahwa untuk kedua pelaku ini mereka tidak melakukan pembunuhan di apartemen tersebut, namun untuk pembunuhan dan juga mutilasi dilakukan di kawasan Juanda, Jakarta Pusat, di mana untuk lokasi apartemen tersebut hanyalah lokasi pembuangan mayat saja, dan memang untuk keduanya ini merupakan penyewa di apartemen tersebut. Terkait dengan motif dan juga bagaimana kronologis pembunuhan, Deta dan juga Stefani, nantinya Polda Metro Jaya akan segera merilis kasus pembunuhan dan mutilasi pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk korban RHW saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Deta, Stefani. Baik, terima kasih Nadia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, seorang anggota polisi ditemukan tewas bersimpah darah di tengah jalan di Cipayung, Jakarta Timur pada Kamis pagi. Dari video amatir terlihat seorang pria berinisial ABW berusia 29 tahun terkapar dengan bersimpah darah di Jalan Sapi Perah, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur pada Kamis pagi. Korban yang merupakan anggota polisi tewas diduga menjadi korban begal. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kasus ini kini tengah ditangani oleh Polda Metro Jaya. Pemirsa, Bribka Christine M. Batveni, Polwan Polda Papua, dikebumikan di TPU AB Pura, Jayapura, Papua. Almarhum menghembuskan nafas terakhir setelah ditabrak Wakil Bupati Yalimo Erdi Dabi. Bribka Christine M. Batveni dimakamkan secara militer oleh Polda Papua dan jajarannya. Bribka Christine dikebumikan di tempat pemakaman umum distrik AB Pura, Kota Jayapura pada Rabu sore. Prosesi pemakaman dihadiri keluarga, kerabat, sahabat, dan rekan kerja di Direktorat Propam Polda Papua. Bribka Christine tewas setelah ditabrak Wakil Bupati Yalimo Erdi Dabi yang kini maju sebagai calon Bupati Yalimo. Diduga Wabub Erdi Dabi mengendarai mobil dalam keadaan mabuk hingga menghantam korban yang saat kejadian menuju ke kantornya di Polda Papua. Video pengawas merekam mobil yang dikendarai Erdi Dabi melaju dengan kecepatan tinggi dan masuk jalur berlawanan hingga menabrak motor korban. Saat ini polisi telah menahan Wakil Bupati Yalimo Erdi Dabi dan mendalami keterangan pelaku serta saksi-saksi. Dari Jayapura, Papua, Edi Siswanto, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pelaku penusukan tokoh agama Syekh Ali Jaber terancam hukuman mati. Tersangka dijerat pasal berlapis yaitu pasal percobaan pembunuhan dan pasal penganiayaan.
Polisi menggelar rekonstruksi kasus penusukan Syekh Ali Jaber Kamis pagi di tempat kejadian perkara Bandar Lampung. Selain itu, polisi juga akan menghadirkan tersangka AA untuk memperagakan adegan. Hingga saat ini polisi masih mendalami motif penusukan tokoh agama Syekh Ali Jaber oleh pelaku. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman mati. Tersangka dijerat pasal berlapis, yaitu pasal percobaan pembunuhan dan pasal penganiayaan. Pasal yang disangkakan kepada tersangka AA ini adalah pasal percobaan pembunuhan. Kemudian kita juga kenakan pasal pembunuhan dan kemudian kita kenakan pasal penganiayaan menyebabkan luka. Jadi kalau ancaman hukumannya hukuman mati atau seumur hidup paling 20 tahun. Ya. Ini untuk ancaman pasal yang dikenakan daripada tersangka A. Pendakwah Syekh Ali Jaber diserang dengan senjata tajam pada Minggu 13 September ketika memberikan tausiah di Masjid Falahuddin Bandar Lampung. Akibatnya Syekh Ali Jaber terluka pada bagian atas tangan kanan. Tersangka sempat dipukuli massa sebelum diserahkan ke polisi. Menurut orang tua, tersangka mengidap gangguan jiwa selama 4 tahun terakhir. Polisi tetap memproses kasus penyerangan ini dan menjerat pelaku dengan pasal berlapis, yaitu penganiayaan berat dan membawa senjata tajam tanpa hak dengan ancaman penjara hingga 10 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, langsung saja kita bergabung dengan kontributor iNews, Andres Avandi di Lampung. Andres, apakah rekonstruksi masih berlangsung dan berapa adegan yang diperagakan? Ya, Bernadita, betul sekali. Saat ini memang sedang berlangsung proses rekonstruksi, tepatnya di lokasi kejadian di Jalan Tamin di Masjid Falahuddin yang berada di belakang saya ini. Dan proses rekonstruksi ini terjadi dilakukan dari adegan awal yang terjadi, yaitu di kediaman tersangka yang berjarak sekitar 350 meter dari tempat kejadian penyerangan Syekh Ali Jaber di Masjid Falahuddin ini, dan saat ini sedang berlangsung rekonstruksi di tempat kediaman keluarga korban. Karena kita. Baik, ada berapa adegan yang akan diperagakan? Ya, untuk jumlah adegan yang akan diperagakan dalam rekonstruksi ini belum tahu pasti berapa adegan, namun polisi penyidik dari Polres Bandar Lampung saat ini melakukan rekonstruksi secara detail dari kediaman tersangka, dimulai dari adegan pertama, dari aktivitas tersangka saat berada di rumah, termasuk dari tersangka mendapatkan senjata tajam, terus kemudian akan dilakukan proses rekonstruksi di tempat penyerangan Syekh Ali Jaber di Masjid Falahuddin di tepat di belakang saya ini, begitu. Iya, Andres, mengenai pengakuan orang tua pelaku bahwa pelaku mengidap gangguan jiwa, bagaimana investigasi polisi sejauh ini? Ya, hingga saat ini polisi masih tetap melakukan proses pendalaman terkait informasi bahwa tersangka ini mengalami gangguan kejiwaan dan masih dalam proses pemeriksaan kejiwaan dari tim dokter psikiatri Mabes Polri dan juga Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung. Demikian, Benedika. Baik, apakah sudah diketahui juga alasan dari pelaku menusuk Syekh Ali? Ya, memang sejauh ini belum diketahui secara pasti motif dari aksi penyerangan ulama Syekh Ali Jaber ini. Namun yang berdasarkan dari hasil pemeriksaan sementara dari penyidik Polres Bandar Lampung, motif yang dilakukan oleh pelaku karena terusik dengan adanya acara atau kegiatan dihadiri oleh Syekh Ali Jaber di Masjid Falahuddin ini sendiri. Demikian, Bernadita. Baik, Andres, terima kasih atas informasi Anda. Pemirsa, rekan kami Andres Avandi melaporkan langsung dari Lampung. Pemirsa, seorang pengacara protes saat terjaring razia masker di Malang. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.